Al-Ankabut ayat 2. Afasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira akan dibiarkan begitu saja dengan mengatakan kami beriman dan Allah tidak menguji kita? Dalam Quran surat yang lain Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sesungguhnya yang bernyawa itu pasti akan mati dan kami akan menguji dengan keburukan dan juga kebaikan, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Sesungguhnya di dunia ini segalanya adalah ujian. Diri kita pun ujian, teman-teman kita pun ujian, guru-guru kita pun ujian, keluarga kita pun ujian, harta, tahta, wanita pun ujian. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat. Wabashiris sabirin. Walanabluwannakum, sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit. Nah, ini garis bawahi ya, sedikit. Bisyai'in minal khaufi, dari ketakutan, wal khaufi wal ju'i, dengan rasa lapar, sedikit ya, sedikit rasa lapar, wal ju'i wa naqsim minal amwal, dengan kekurangannya harta, wal anfus was thamarat, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Nah, garis bawahi ya, bisyai'in, dengan sedikit. Kita diuji misalkan dengan sakit, kita harus yakin bahwa ujian itu adalah sedikit. Hitung misalkan dari kita sejak kita hidup, kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika diuji dengan sakit paling cuma berapa hari atau berapa saat, dan setelahnya itu diberi juga kesehatan terus. Dengan lapar misalkan sedikit, kalau di Isma insya Allah tidak akan ada yang kelaparan, karena insya Allah Allah menjamin bagi orang-orang penghafal Quran di sini. Bagi orang yang di luar misalkan dengan rasa lapar, mungkin orang di luar mencari sesuap nasi pun susah, sulit, mau makan yang enak pun mikir-mikir karena kekurangan biaya. Walju' wa naqsim minal amwal, dengan sedikitnya harta. Di sini teman-teman ada yang diuji dengan harta. Misalkan bulan ini, misalkan teman-teman, kenapa si bapak teh transfer wae misal. Mungkin berbaik sangkalah, mungkin sedang ada kebutuhan yang lain, jadi dialokasikan yang ke yang lainnya. Mungkin nanti dilipat gandakan, misalkan bulan depan jadi 2 kali lipat. Jadi kunci nama sabar. Terus wa nafsin minal wathamarat, dengan sedikitnya buah-buahan. Dari situ, dari ayat ini, sebelumnya ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-shalah. Nah, ini kuncinya supaya kita lulus dalam ujian, yaitu dengan bersabar dan dengan melaksanakan sholat. Dalam surat Allah mengatakan, perintahkanlah keluargamu itu untuk sholat dan bersabarlah ketika menunaikannya. Sholat oke, kudu sabar. Itu adalah suatu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari tadi di surat Al-Anbiya, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya yang hidup itu pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan sesungguhnya kami akan menguji dengan keburukan dan kebaikan. Mungkin kebanyakan kita lulus uji ketika diuji keburukan, misalkan diuji dengan kehilangannya keluarga, atau diuji dengan ditahannya rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita akan bersabar. Ada orang yang diuji dengan kemiskinan, maka ia akan senantiasa melaksanakan sholat, bersujud, berdoa, dan merintih kepada Allah. Dengan kemiskinan itu maka ia jadi dekat dengan Allah. Apabila sebaliknya, orang yang diberi kekayaan, kebanyakan orang yang kaya itu merasa ia memiliki hartanya, padahal itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orangnya yang kaya tapi celit, kikir. Kenapa ia kikir? Karena ia selalu merasa hartanya milik dia, karena ia memiliki harta dari hasil usahanya. Ia tidak merasa bahwa hartanya itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat lulus dalam ujian dunia dan ujian di alam kubur nanti.